Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Updaters dimanapun berada, saya Ustaz Bahtiar Kamsah dari sukomepi.com telah bersama Chairman Bukit Algoritma, Bang Budiman Sujatmiko. Ya, beliau adalah selaku Ketua Pelaksana KSO Kiniku Bintang Raya yang memang menggarap proyek Bukit Algoritma. Mungkin Bang, sebelum groundbreaking yang tadi kita laksanakan, kita ingin mengulas kembali ada beberapa isu yang sekarang muncul di masyarakat Sukabumi. Yang pertama terkait pelibatan warga lokal dan pemerintah daerah. Nah, bagaimana Abang bisa menjelaskan agar masyarakat Sukabumi yakin proyek ini bisa menyelesaikan persoalan pengangguran dan lain sebagainya gitu. Ya, pertama bahwa Bukit Algoritma adalah sebagian dari ekosistem ya. Bagian dari satu ekosistem kerja besar yang bukan cuma ada di kawasan 888 hektar tapi se-Indonesia. Karena apa? Memang kita keterlibatan dan pelibatan warga masyarakat desa itu bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Ya. Wong desa-desa lain aja kita libatkan di kabupaten lain, apalagi Sukabumi, apalagi Cikidang dan Cibadak. Karena memang sebelum kami membuat ini, bahkan kami sudah melakukan proses pembangunan koperasi-koperasi internet, koperasi-koperasi energi baru dan terbarukan, data pangan, penguatan dan pemberdayaan BUMDes. Jadi tentunya itu akan menjadi prioritas kita juga, pemberdayaan BUMDes sehingga menjadi pelaku bisnis. Kita bahkan bukan sekedar mengajak orang Sukabumi menjadi pekerja, enggak. Tapi keterlibatan bisnis mereka, terutama di dalam badan usaha milik desa, itu akan menjadi prioritas. Oke, dalam algoritma nanti ya? Iya, begitu. Bang, ini kan tahap pertama berjalan 3 tahun. Kira-kira best practice yang bisa ditawarkan bagi pelibatan warga lokal seperti apa? Karena kita tahu, Bang, rata-rata tingkat pendidikan ini kan sangat terbatas di Sukabumi. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan oleh Bukit Algoritma? Seperti yang saya katakan tadi, kita akan melakukan pemberdayaan secara teknologi informasi, energi baru dan terbarukan, dan pemberdayaan BUMDesnya. Mereka kan udah punya BUMDes. Ya, ataupun kalau belum punya BUMDes, kita bantu pendiriannya, dan kemudian kita alokasikan bagaimana memanage badan usaha milik desa itu sehingga menjadi perusahaan yang menguntungkan, dan kemudian kita akan dorong mereka untuk terlibat di dalam bisnis teknologi informasi, energi baru dan terbarukan yang nanti akan banyak dikembangkan di sini. Begitu. Jadi bukan tidak harus langsung masuk, tapi dia punya impact gitu. Bukan masuk ke wilayah geografisnya, tapi bahwa bisnis itu kan berkembang di mana-mana. Bisnisnya kan bisnis teknologi, informasi. Wilayah sekitar itu ya, algoritma itu. Bukan cuma di sekitar, bahkan se-Indonesia. Apalagi yang dekat secara geografis. Kira-kira begitu. Nah, terkait isu ancaman tsunami tenaga kerja asing, apa yang bisa dijelaskan Bang supaya mereka tidak merasa ketakutan kembali nih Bang, masyarakat lokal terhadap ancaman itu? Ya, gini, ini kan kita kawasan terbuka, kawasan yang memang untuk industri tinggi, kita butuh sumber daya manusia dari seluruh dunia. Indonesia maupun luar negeri. Tapi supaya sumber daya manusia Sukabumi kita tidak ketinggalan, kita juga akan memberikan pelatihan-pelatihan bagi anak-anak muda desa atau pemuda desa di kota Sukabumi termasuk bukan cuma di kabupatennya, agar kita dorong menjadi perusahaan-perusahaan rintisan teknologi, startup, yang kemudian kita latih, kita bimbing, dan ketika bagus idenya bagus mau bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang pendidikan, bidang peternakan, sejauh dia ada inovasi teknologi, nanti presentasi di depan kita, ya kita bantu pembiayaannya, bantu permodalannya, disupport gitu ya. Disupport, makanya harus buat kreasi yang bagus. Karena itu sumber daya manusia Sukabumi juga harus ditingkatkan, kewirausahaannya juga begitu. Nah, terkait pemerintah daerah, tadi kita dengar ada semacam hibah ya, mungkin 1 hektar atau seperti apa bentuknya Bang nanti? Itu harapannya seperti apa nanti? Sudah lama diberikan 1 hektar itu, kita harapkan silakan Pemda Sukabumi membuat apa? Kebetulan kan ada namanya BRIN. Silakan Pemda Sukabumi nanti punya kantor di breakdown ya. Menjadi kantor BRIN di sini, BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah Sukabumi, bisa memakai lahan itu. Seperti itu. Tadi beberapa pertanyaan terkait pelibatan warga lokal. Yang kedua Bang, terkait isu lingkungan. Ini kan muncul juga nih opini-opini di masyarakat. Bukit Algoritma ini khawatir berpotensi merusak lingkungan. Apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat? Pertama, di sini tidak ada industri berat. Ini tidak ada industri, cerobong asap, pabrik, itu nggak ada. Ini seperti kawasan kampus, tapi dia adalah perusahaan, ya. Yang ada adalah para peneliti, para pebisnis yang bisnisnya itu bukan memproduksi barang. Dia memproduksi otak, dia memproduksi riset, olah pikir itu, ya. Produknya bukan dalam bentuk jadi handphone, bukan fisik gitu. Tapi otaknya si handphone ini yang diproduksi. Kira-kira
bukan sekedar produksi drone, tapi otaknya drone segala macam. Produksi massalnya bisa di tempat lain begitu. Artinya dalam ekosistem pelaksanaan nanti ini tidak akan merusak atau apa namanya? Tidak akan banyak mengubah lanskap lingkungan dari wilayah ini. Oke, siap. Nah, itu jadi untuk bagi warga Sukabumi yang sangat mengkhawatirkan adanya dampak lingkungan itu sudah sampaikan bahwa ekosistem algoritma itu ekosistem olah pikir, Bang, ya. Olah pikir, jadi menggunakan otak dengan teknologi-teknologi yang clean, bersih dan green. Oke. Jadi ada nanti kita buat clean room, ruang-ruang bersih, ruang-ruang kedap suara. Nggak ada suara, nggak ada cerobong asap, segala macam. Ini tempat orang berpikir, tapi hasil pikirnya kemudian bukan sekedar dipajang sebagai hasil skripsi kayak di kampus, tapi dia menjadi perusahaan hasilnya. Hasilnya bukan skripsi, tapi hasilnya adalah perusahaan teknologi. Kira-kira begitu. Nah, Bang, terakhir ini mungkin mengulas dan mengkonfirmasi terkait anggaran. Tadi kita sudah dengar kalau yang sudah fix yang saya tadi dapat untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur untuk tahap pertama itu 3 tahun. 3 tahun ada dari Kanada, Bang, ya. 18 triliun. Jerman, untuk infrastruktur. Untuk Jerman bukan di sini, tapi bagian dari ekosistem Bukit Algoritma di provinsi lain. Oh, gitu. Di provinsi lain, bukan di Sukabumi. Kalau ada di sini nanti untuk riset sensor ikan untuk perahu-perahu nelayan se-Indonesia. Jadi sensornya kita buat di sini, alatnya kita buat sini, alatnya kecil-kecil, nggak besar gitu ya. Sehingga nanti sensor akan dipakai oleh perahu-perahu nelayan se-Indonesia untuk mencari ikan. Sehingga ketika nanti bikin juga sensor untuk kapal induk nelayan. Tapi selain dari Kanada, Jerman itu untuk investasi di bidang yang lain. Bidang energi baru terbarukan, tapi di desa-desa di provinsi lain. 1,4 triliun, Bang, ya, kalau satu provinsi. 1,7 itu yang dari mana, Bang, terbaru? Kita dari negara Asia, ya, dari bagian negara gabungan yang nanti untuk sensor ikan. Oke, di sini ya. Rencana di sini. Berarti sudah ada 3 pihak lah ya yang secara resmi invest. 1,7, 1,4 dan 2 ya 18 ini untuk infrastruktur, kemudian untuk sensor nelayan 1,7 itu 1,7, 1,4 di provinsi lain untuk desa-desa. Bang, terakhir, Bang, pesan untuk pemuda Sukabumi agar semangat menyambut algoritma seperti apa? Bukit Algoritma tidak akan hidup kalau anak muda Sukabumi tidak punya jiwa inovasi, tidak punya jiwa kewirausahaan. Jadi anak muda Sukabumi haruslah yang pertama paling siap dibanding daerah-daerah lain, sehingga harus dimunculkan jiwa kewirausahaan, jiwa inovasi teknologi, jiwa penelitian. Ada 1-2 kampus di sini, ayo kita terlibat kerjasama. Anak-anak muda yang mau berinovasi kita bimbing, kita tuntun, kita latih, dan kita bagus, kita kasih modal. Dan kita tuntun sampai menjadi perusahaan besar, kalau perlu sampai go global. Ini adalah kesempatan teman-teman. Saya kira itu. Siap. Terima kasih banyak, Bang, atas waktu. Makasih. Updaters, tadi sudah kita wawancara khusus dengan Bang Budiman. Apa yang dia rencanakan mudah-mudahan nanti bisa memberikan efek baik bagi warga Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Amin. Terima kasih banyak. Saya Oksa Baca Kamsa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.